Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Klaster Pancal, kawan-kawan. Setiap hari kita bangun dengan tekad baru pasti. Setiap hari. Kita bilang kepada diri kita sendiri bahwa hari ini kita akan berubah. Kita tulis to-do list, kita nonton video motivasi, ikut webinar mahal. Bahkan kita sudah hafal rumus sukses, yakni kerja keras, fokus, konsisten, dan sabar. Tapi kawan-kawan, malam harinya kita kembali lelah. Kemudian kita mulai scroll TikTok 1 jam, tunda lagi rencana, dan besok paginya kita mulai dari nol lagi. Kenapa bisa begitu kawan-kawan? Karena ini bukan soal kita tahu caranya atau tidak. Ini tentang sistem tak terlihat yang sedang mengendalikan kehidupan kita. Dan yang lebih mengerikan kawan-kawan, sistem ini ada di dalam kepala kita sendiri. Ya, ada di dalam kepala kita sendiri. Baik kawan-kawan, yang pertama, ilusi sukses yang dijual kepada kita sejak lama. Sadar atau nggak sadar? Tahu atau tidak tahu? Selama ini kita dicekoki oleh hal besar bahwa sukses adalah soal mindset, soal kemauan, soal ambisi. Dan kalau kita gagal, berarti kita tidak cukup niat. Padahal kawan-kawan, tidak ada satupun manusia yang ingin gagal. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang ingin gagal. Nah, pertanyaannya adalah, jika semua orang tahu caranya sukses, lantas kenapa hanya segelintir orang yang benar-benar berhasil? Jawabannya adalah karena kita hidup dalam ilusi sukses, kawan-kawan. Ya, ilusi sukses. Iklan motivasi yang berlebihan, seminar kaya dalam 30 hari, kemudian testimoni penuh kebohongan. Industri motivasi menjual mimpi, kawan-kawan. Tapi mereka sengaja untuk menyembunyikannya. Adalah mekanisme psikologis yang lebih kompleks. Kita tidak gagal karena kurang ilmu. Kita tidak gagal karena sistem kepercayaan di otak kita rusak. Tidak. Kemudian yang kedua kawan-kawan, trauma masa kecil yang masih hidup di kepala kita. Ingat, waktu kecil kita pernah gagal ulangan atau ujian, atau waktu kita dimarahi hanya karena salah bicara di depan umum, atau waktu kita menangis tapi tidak ada yang mendengarkan. Nah, momen itu kawan-kawan tidak hilang di pikiran kita. Ia tertanam, diam-diam menjadi skrip yang tak terlihat dalam otak kita. Skrip yang berkata bahwa janganlah terlalu ambisius, nanti malu lagi. Kemudian ada lagi, janganlah terlalu pede, nanti dijatuhkan lagi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Baik. Kawan-kawan, trauma masa kecil bukan hanya soal luka fisik atau kekerasan. Trauma juga bisa berupa penolakan, ejekan, atau tekanan yang tak masuk akal, kawan-kawan. Dan trauma tersebut meretas sistem kepercayaan kita, sistem belief kita, mengubah setiap peluang menjadi ancaman, setiap kesempatan menjadi kemungkinan untuk terluka lagi. Nah, akhirnya kita menilai ke arah sana. Kemudian ada lagi yakni dopamin, senjata masa kini untuk menjaga kita
agar kita stagnan di tempat, tetap di tempat, tidak kemana-mana. Di era teknologi sekarang ini kawan-kawan, ada satu kata kunci yang menentukan apakah kita akan sukses atau selamanya terjebak dopamin tersebut. Dopamin tersebut adalah hormon rasa senang. Dulu, ia membuat manusia bertahan hidup. Itu dulu kawan-kawan. Nah sekarang ia membuat manusia kecanduan validasi, kecanduan notifikasi, dan kecanduan ekspektasi palsu kawan-kawan. Saat kita terbiasa diberi hadiah instan misalnya, seperti mawar misalnya kalau di TikTok, ada like, ada komentar, emoji, api yang berturut-turut. Setiap itu terjadi kawan-kawan, otak kita berkata, ini enak, lanjutkan. Nah, masalahnya adalah sukses tidak datang instan kawan-kawan. Ia datang setelah berkali-kali kita gagal, diam, sepi, dan seolah tidak ada hasilnya. Dan otak yang terbiasa dopamin instan tidak tahan proses panjang itu kawan-kawan. Karena jelas itu proses sangat panjang. Maka kita perlu mencari proyek baru, bisnis baru, resolusi baru, tapi tidak pernah menyelesaikan apapun. Satu pun tidak pernah kita selesaikan. Karena kita telah terjebak dalam sistem candu yang dibuat tadi. Sekali lagi, sistem candu buatan. Kemudian sebenarnya kita punya dalam otak kita ada bias kognitif yang bisa menipu otak kita sendiri kawan-kawan. Apa itu bias kognitif? Coba perhatikan pola ini. Begini, saat kita gagal, kita bilang memang aku tidak berbakat. Saat kita takut, kita berkata ini bukan jalanku. Dan saat kita malas, kita menyebutnya butuh healing dulu. Ini jebakan kawan-kawan. Apakah semua itu benar? Atau hanya suara dari satu bagian otak yang bernama bias kognitif? Sekali lagi, bias kognitif. Ini bahaya kawan-kawan kalau kita biarkan. Kawan-kawan, bias kognitif adalah filter yang membuat kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Kalau kita percaya kita gagal, maka otak kita akan terus mencari bukti atau pembenaran bahwa kita memang gagal. Dan semua hal yang bertentangan akan kita abaikan kawan-kawan. Bayangkan saja, saat kita bukan hidup dalam kenyataan, tapi dalam penjara persepsi yang kita bentuk di dalam otak kita sendiri. Inilah kenapa orang bisa punya ide luar biasa, bakat besar, peluang emas, tapi tetap gagal kawan-kawan. Aneh bukan? Karena belief system tadi, mereka menolak keberhasilan. Ada mental block di sana. Kemudian sebenarnya di balik motivasi ada konspirasi kawan-kawan. Saat semangat dijadikan sebuah industri. Ini salah satu bagian yang tidak banyak orang berani katakan. Sekali lagi, banyak yang tidak berani mengatakan ini. Karena menyentuh sumber uang banyak pihak. Industri motivasi adalah bisnis. Dan bisnis butuh pelanggan tetap kawan-kawan. Sekali lagi, industri motivasi adalah bisnis dan bisnis butuh pelanggan tetap untuk tetap hidup. Nah, bayangkan ini kawan-kawan.
Kalau semua orang sembuh secara mental, misalnya ya, semua orang sembuh secara mental, masihkah mereka datang ke seminar tiap bulan? Ke motivator-motivator itu. Kalau semua orang sudah yakin dan percaya diri, masihkah mereka beli produk self-help setiap minggu? Kawan-kawan, sistem ini tidak ingin kita benar-benar sembuh sebenarnya. Ia hanya ingin kita merasa berdaya tanpa benar-benar berdaya. Inilah konspirasi yang tak terlihat. Kita diberi seteguk semangat hanya agar kita ketagihan dan datang lagi. Sekali lagi, hanya agar kita ketagihan dan datang lagi. Kemudian ada juga kebenaran yang disembunyikan. Apa itu, teman-teman? Sukses bukan soal kerja lebih keras, bukan. Tapi kerja dari tempat yang bersih. Bersih dari luka, bersih dari trauma, bersih dari software batin yang sabotase. Ini sebabnya ada orang yang hanya kerja 4 jam dalam sehari, tapi bisa sukses luar biasa. Karena ia bekerja bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi karena dia tahu bahwa dia layak, bahwa dia mampu, bahwa dia tidak harus terus bertahan, bahwa dia bisa berkembang. Dan semua itu, kawan-kawan, hanya bisa muncul dari proses healing, proses penyembuhan. Baik, kawan-kawan, jadi kalau kita merasa hidup kita stuck, kalau kita capek mencoba tapi tetap kembali jatuh, itu bukan karena kita gagal. Bukan, sekali lagi bukan. Itu karena kita belum menyembuhkan diri kita sendiri, luka kita sendiri. Kita belum membongkar software yang tersembunyi di dalam otak kita. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih besar, kawan-kawan. Pertanyaannya adalah siapa yang menanam software itu? Dan apakah mereka masih mengendalikannya sampai hari ini, sampai detik ini? Jawabannya bisa mengguncang segalanya, kawan-kawan. Dan itu akan kita bahas di video berikutnya. Baik, kawan-kawan. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih telah menonton. Sekali lagi saya sampaikan, jangan berhenti di sini, kawan-kawan. Yang kita anggap kebenaran bisa jadi hanyalah versi cerita mereka yang mereka ingin untuk kita percaya. Terima kasih telah menonton. Silakan share dengan teman-teman Anda. Subscribe, like, jangan lupa klik loncengnya sebagai tombol notifikasi. Seperti yang saya katakan tadi, jawabannya di konten berikutnya. Karena ini akan mengguncang banyak pihak, kawan-kawan. Sekali lagi, episode berikutnya, pertanyaan besar yang akan kita jawab, siapakah yang menanam software tersebut di otak kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.